Saya mau bertanya, ini kebetulan lagi viral kasusnya suara teman-temannya dia. Bagaimana hukumnya seorang yang menyebarkan aib? Sebab saudaranya telah melakukan pencemaran nama baik dan tidak mau mengakui kesalahannya. Wajib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi menceritakan hal ehwal perbuatan perkara keburukan orang lain itu tidak dibenarkan memang di dalam syariat Islam. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi pernah bersabda di sini, "Untur ahaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan menzolimi ataupun dizolimi. Disuruh nolong dalam keadaan menzolimi ataupun dizolimi. Faqala rajul ya Rasulullah anturhu idza kana mazluman. Dia bilang kalau menolong ketika dia dizolimi kita mafhum. Bagaimana cara menolongnya ketika dia menzolimi? Maka Rasulullah qala ta'dhizhu au tamna'uhu minadh-dhulmin fa inna dzalika nasruhu. Mencegah, memberikan peringatan saudara kita di dalam melakukan perbuatan kezaliman yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah. Ada 4 perkara yang dibenarkan di dalam syariat untuk membuka keburukan. Membuka keburukan orang lain apabila itu menjadikan maslahat di kemudian hari. Seperti orang yang berbohong di hadapan publik, ya harus dibalas kebenaran yang diberikan pun di hadapan publik, biar publik pun tahu. Ya. Orang yang melakukan perbuatan jahat misalnya membahayakan orang-orang di sekitar kita, maka kita menginformasikan itu bukan sebuah membuka aib. Ya, jadi harus dibedakan di sini. Menginformasikan, memberitahukan agar tidak berdampak kezalimannya terhadap orang lain yang ada di sekitarnya, dan untuk menolong dia untuk tidak melakukan perbuatan zalim itu secara terus-menerus adalah sebuah kebaikan, bukan sebuah kekeliruan. Jadi jelas ya, orang zalim mencemarkan nama baik orang lain. Nah, dia mengklarifikasi hal tersebut tidak menjadikan permasalahan. Jadi harus dibedakan. Suka merugikan orang lain di dalam berdagang, suka mengurangi timbangan misalnya di dalam menimbang suatu barang, maka memberikan informasi itu bukanlah membuka aib atau menggibah, menggunjing orang lain. Karena fitnah itu sendiri yang jauh lebih berbahaya. Ya kan? Makanya hukum fitnah itu, pembunuhan karakter itu jauh lebih berbahaya, makanya fitnah diletakkan jauh di atas pembunuhan. Al-fitnah asaddu minal qatl. Jadi untuk meredakan fitnah yang ada, maka membuka secara jelas dibenarkan di dalam Islam. Jadi diperbolehkan, asalkan masih tidak keluar dari batasan-batasan koridor yang diajarkan agama Islam. Enggak gitu. Terus gimana nih kalau enggak? Kalau enggak gimana cara menghentikan kejahatannya? Kalau enggak dibuka. Dia berani sumpah enggak melakukan, enggak berbuat, enggak apa, enggak ini. Terus untuk sedangkan kita yang memiliki informasi tentang orang tersebut, kita diam. Diam ketika melihat sebuah kesalahan, diam ketika melihat sebuah kezaliman, diam ketika melihat sebuah kemungkaran, dan kita mengerti akan hal tersebut, berarti kita menyetujui. Tanda kita menyetujui, berarti bisa dijadikan patokan, itu akan merugikan banyak orang dan kita menyesatkan banyak orang. Apalagi kalau kita mengerti dengan baik hukum dan detail agama Islam. Dia seorang ahli fikih, dia seorang yang pernah belajar, dia orang yang terkenal, seorang ustadz dan sebagainya. Ketika dia melihat sebuah kemungkaran, dia diam saja, itu juga sebuah kesalahan, harus dikasih tahu. Membuka aurat, bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya adalah sebuah kekeliruan. Rasulullah mengatakan jayus, nah, itu laki-laki yang nggak menjaga marwah, ya kan, kehormatan istrinya, maka disebut dayus, dan dia akan di dalam api neraka, bukan umat Nabi Muhammad. Mungkin gitu aja Rifat ya. Ya, mudah-mudahan cepat selesai permasalahannya dan bisa bermanfaat. Ketika mendengarkan kritikan tuh kita sebagai seorang tuh mestinya senang ketika mendapatkan teguran, karena kita nggak tahu kesalahan kita,
kecuali dari orang lain. Makanya muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti satu badan. Jadikan muslim yang lain, apalagi saudara kita sendiri, sebagai laksana cermin. Jadi kalau dengarkan nasihat, dengarkan walaupun keras dengan apapun, sekeras apapun kritikan dan sebagainya, manfaatkan itu untuk memperbaiki diri agar kualitas diri jauh lebih tinggi. Gitu aja, paham? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.